Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ansis. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini sudah juga sehat Pak. Nggih. Biasanya kalau di bulan Agustus ini banyak kegiatan Pak ya. Ya betul. Sehat. Bagaimana Bapak membagi artinya kegiatan ini dengan kegiatan Bapak sebagai guru BK? Artinya membagi waktunya bisa Pak ya? Alhamdulillah sangat bisa karena BK di kami itu hanya dikasih 1 jam. Oh iya. Untuk per kelas. Kebetulan saya kebagi untuk 7 kelas mulai kelas 10 sampai kelas 11 saja 7 kelas. Jadi 7 jam. Oke. Begini Bapak, ini merupakan rangkaian dari kegiatan PI 4. Jadi dalam kegiatan PI 4 ini ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi nanti izinkan saya untuk masuk ke kelasnya jenengan membersamai Pak Andis untuk belajar bersama anak-anak. Selanjutnya nanti ada pasca observasi. Dalam kegiatan pra-observasi ini mungkin saya ingin mengetahui Bapak, bagaimana Bapak mempersiapkan kegiatan sebelum di kelas tadi, seperti apa? Yang pertama, sebelum jauh di hari itu saya sudah memberikan angket dalam artian untuk mengetahui anak ini belajar dengan cara seperti apa. Itu sudah saya sebarkan anketnya. Kebetulan tadi sudah saya bentuk di Excel itu sudah saya bentuk 6 kelompok dari 36 anak. Itu sesuai angket yang sudah saya berikan dan itu sudah saya bagikan di lewat WhatsApp group. Alhamdulillah. Dan nanti ketika kita mau praktek di observasi di kelas, saya juga bisa menyiapkan seperti metode pembelajaran. Yang pertama itu ada nanti metode pembelajaran bermain seperti ular tangga. Nah itu yang sudah disiapkan hari ini sesuai kelompoknya masing-masing. Dan itu pun nanti anak-anak main seperti anak kecil itu, ada ular tangga itu, jadi ada dadunya. Di situ di setiap tantangan pasti ada tantangan. Yang pertama itu ada pertanyaan ketika dia melangkah nomor 3, 4, 5 itu semua ada tantangannya. Ketika dia dapat challenge juga ada kartu masalahnya. Jadi mereka akan menjawab, didiskusikan di kelompok, ditulis. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan, bisa diwakili per kelompok itu nanti bisa teman yang lain bisa menjawab dan bisa menyanggah itu Pak. Wah luar biasa. Nah hal seperti itu ide dari anak-anak atau Pak Andi sendiri yang menawarkan sehingga muncul kesepakatan pada permainan-permainan yang menarik seperti itu? Ya, awalnya dulu memang kami sudah menyepakati kepada anak-anak untuk pelajaran BK anak kemungkinan tidak sama dengan mapel yang lain. Kami di BK selalu banyak speaking yang pertama, yang kedua terus metode pengajaran juga berbeda. Kadang-kadang dengan sosiodrama ini juga bermain modelnya. Kebetulan yang ini anak-anak, Pak, kita tertarik dengan ular tangga. Kita tertarik sama yang ini. Akhirnya kita nyoba yang ular tangga. Ternyata anak-anak, oh ya sudah kita pakai ular tangga kali ini. Oke, siap. Berarti respon anak positif Pak ya? Positif, insya Allah positif untuk permainan itu. Kemarin sudah dicoba di kelas yang lain, waduh sangat luar biasa. Mudah-mudahan yang di kelas 11-3 ini juga nanti sama dengan yang lain. Nah, berarti Pak di sini kalau dalam kegiatan pembelajaran selalu banyak ide-ide Pak? Ya alhamdulillah selama ikuti GB ini ada beberapa tambahan ilmu dari saya. Tujuannya apa itu Pak? Tujuannya yang pertama adalah biar pembelajaran yang menyenangkan, menarik, supaya anak-anak itu tahu ternyata pembelajaran ini memang pembeda. Yang selanjutnya adalah supaya anak-anak itu tahu masalahnya seperti ini. Misalkan yang sekarang materinya adalah bullying, berarti anak harus mengetahui tentang bullying berbuat kayak apa, fisik kayak apa, sebagainya. Begitu. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran itu kan pasti ada awalnya PSE Pak ya? Ya. Nah, sosial emosional. Biasanya Pak Andis apa yang Pak Andis lakukan sehingga bisa menerapkan PSE dalam pembelajaran di kelas? Biasanya saya awal itu saya menyapa dan senyum dengan saya menyatakan tanya bagaimana kabar yang pertama, terus suasana hati dan ini semua saya tanyakan dari awal supaya mereka ketika mengikuti pelajaran saya itu mereka menjadi enjoy, tidak tegang dan tidak apa istilahnya tidak banyak masalah. Intinya mereka mau menangkap pelajaran ini. Karena ketika saya melihat atau saya observer dengan pelajaran yang lain, mereka kadang-kadang ini Pak saya nggak senang baca ini apa karena apa? Karena mungkin itu nggak sama dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oh begitu. Nah, berarti bisa di satu
garis bahwa anak-anak menyukai apa yang Pak Andi lakukan di kelas. Dilakukan di kelas. Karena banyak itu tadi kegiatan yang menarik menurut anak-anak seperti itu. Dalam kegiatan ini kan jelas kalau BK itu berbeda dengan mata pelajaran yang lain, sehingga Pak Andi pasti membutuhkan suatu pengembangan ya, pengembangan. Tujuan utamanya tadi seperti halnya anak-anak dapat menerima materi yang kita berikan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Area pengembangan yang Pak lakukan ini seperti apa saja? Area pengembangan yang akan saya lakukan adalah pembentukan karakter yang kepada anak-anak supaya mereka itu bahwa di sekolah ini selain dididik dikembangkan juga harus menumbuhkan karakter disiplin yang baik. Karena kalau tidak seperti itu tentunya nanti anak ini kan percuma sekolah 3 tahun tapi nggak ada hasil gitu. Jadinya di dalam dunia pendidikan BK ini terutama membentuk karakter itu yang lebih utama gitu. Memang BK berarti tujuan utamanya di area pada skup karakter itu tadi anak. Ada kendala tidak? Kalau setiap istilahnya setiap apa yang kita rencanakan pasti ada kendala. Yang pertama itu anak-anak ada yang masih ada yang tidur, namanya juga anak-anak yang satu juga masih ada. Terus kadang-kadang selain itu juga ada trouble jaringan, karena memang di sekolah kami ini kebetulan di SMA Turing ini luar biasa, setiap kelas itu punya jaringan sendiri-sendiri. Jadi kadang-kadang ada trouble dengan kelas sebelah gitu, itu ada. Jika menghadapi hal seperti itu, apa yang Bapak lakukan sehingga bisa teratasi dengan baik? Alhamdulillah untuk masalah sinyal kebetulan ya kalau memang trouble saya juga memakai sendiri jaringan sendiri internal punya pribadi. Terus masalah anak yang tidur seperti itu biasanya anak sebelah punya trik, kebetulan kalau yang tidur atau tidak fokus itu mereka kadang-kadang itu ada sejenis apa ya, tebak kagetkan gitu loh banyak mereka itu sudah dilakukan di kelas-kelas sebelumnya. Ini nanti kan pembelajarannya tentang bullying, Pak. Ya, tentang bullying. Mungkin Bapak bisa cerita strateginya seperti apa Bapak untuk penyampaian pada anak? Ya, yang pertama adalah saya akan menyampaikan bullying verbal ya secara umum, hanya sebentar. Kemudian anak-anak itu langsung membentuk kelompok sesuai yang sudah saya bilang tadi, sudah angkat tadi, minat bakat mereka akan membentuk kelompok. Kemudian anak-anak saya bagikan kartu permainan luar tangga. Ada pemain 5 atau 6 orang per kelompok, itu mempunyai masing-masing kayak alat untuk melakukan itu, ada dagunya juga. Yang mereka melempar dengan dimulai melempar satu-satu berurutan. Di situ ada kartu masalah yang di challenge itu yang harus berhenti dan mereka harus menjawab pertanyaan. Setiap langkah itu ada pertanyaan yang harus dijawab dan ditulis oleh sekretaris dan ketuanya. Nanti sudah selesai semua kita refleksi dengan presentasi dan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Luar biasa Bapak. Ini nanti saya akan masuk kelasnya jenengan. Berarti saya akan belajar banyak dari Pak Andis dalam pembelajaran bimbingan konseling khususnya, terutama di materi tentang bullying. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Terima kasih Bapak. Kita nanti lanjut di kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Siang hari ini ya, saya berterima kasih pada anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran sejak dimulai ya. Yang kedua, bagaimana suasananya hari ini? Senang atau tidak senang? Ada yang tidak senang? Apa? Tidak senangnya karena apa? Resep nggak bisa. Karena apa? Karena mau pulang. Suasana sudah habis. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menunaikan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini tadi siang Pak Dwi sudah share ya
sesuai dengan angket yang sudah Anda kerjakan 3 minggu yang lalu. Saya sudah menyuruh ya apa Anda kekurangannya apa kelebihannya. Saya masukkan di grup itu sesuai kelompok Anda masing-masing. Sudah dibuka kelompoknya? Sudah kan? Nah, di situ sudah 6 ya. Yang satu kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Yang kelompoknya 5 orang berapa? Berapa kelompok? 2. Tapi tadi ada yang masuk kelompok 5 siapa? Yang baru? Oh masih. Yang berarti ada kelompok 6 yang hanya 5 anggotanya. Bapak, dalam kesempatan ini, dalam BK kali ini saya akan memberikan pertanyaan pemantik yang tentang bullying. Siapa yang tahu tentang bullying? Ayo coba tangan. Yang cewek? Bullying apa? Tidak perhubungan. Bentuk perhubungan itu kayak apa? Kira-kira. Ambil nama Bapak. Ngejek. Lagi. Ambil nama orang tua Pak. Ambil nama Bapak. Lain kayak siapa? Ambil nama orang tua Pak. Panggil orang tua. Ya. Bullying. Bullying itu boleh dengan kata, boleh dengan fisik juga boleh. Kalau fisik siapa yang tahu? Bullying dengan fisik siapa yang tahu? Apa sebenarnya? Bukan. Nanti dalam kesempatan kali ini silakan saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk membagi sesuai kelompok masing-masing. Dan nanti setiap kelompok saya akan berikan kartu permainan seperti ular tangga. Ya, Anda akan bermain dari 5 satu anggota itu ada 5 dan 6 akan bermain seperti ular tangga. Ya, pokoknya terserah atau dengan menentukan dulu siapa nomor 1, 2, dan 3. Ingat, di setiap langkah itu ada pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta yang main. Ya, bila nomor 2 ini ada pertanyaan. Menurutmu apa itu tindakan bullying? Kamu jawab ditulis oleh sekretaris atau ketua kelompok. Ya, begitu terus ketika mau naik sama di sini ada tangga yang naik. Anda otomatis juga akan mau ditanyakan dulu di pertanyaannya. Anda jawab baru naik sini. Bila ada challenge, Anda harus berhenti. Ada satu masalah yang sudah saya sediakan di sini. Harus dijawab. Satu masalahnya harus dijawab. Ini diambil dijawab, gitu ya. Ya. Ketika Anda menyampai ekornya ular ternyata, Anda harus turun lagi. Ya. Paham ya? Kalau sudah paham, silakan membentuk kelompok sesuai yang sudah.
Ketika bermain berhenti di kartu yang merah, warna merah bagi yang warna merah. Anda tidak boleh main putaran, paham? Oh iya ya. Di putaran. Tidak boleh main ya putaran. Bagi yang warna merah. Oke. Silakan sepakati siapa yang dulu. Soalnya modal aja. Tulis, jawab, tulis pertanyaannya. Yang pojok siap? Sudah. Yang pojok siap kan? Oke. Ya, sudah. Jangan
bagi pemenang atau challenge yang terbanyak silakan satu perwakilan atau dua anak maju di depan untuk mempresentasikan hasilnya. Siapa yang dapat challenge 3? Ini dapat challenge 3 siapa? Nomor berapa? 3. Challenge berapa? 3. Challenge 4? Nomor berapa challenge dong? Challenge nomor berapa? Hitung. Ini orang. 4. Challenge yang dapat 5? 5. Ada? Halo? Ada ya? Berarti kita kasih kesempatan kepada challenge yang dapat challenge 4. Siapa kelompoknya? Silakan 2 orang atau 1 orang maju ke depan. Ayo silakan. Perwakilan 2 orang boleh. Perintahnya bukan kelompok berapa, angkanya apa saja, ya. Terus kamu tadi dapat challenge ada berapa challenge-nya, jawabannya apa saja. Oke, sebutkan begitu saja. Nanti kalau ada sanggahan pertanyaannya masih ingat? Dan ada kodenya ya, ingat ya. Ini pertanyaan ini dulu. Ya, disampaikan itu kan kode berapa? Kode 5, pertanyaan ini tadi ya. Oke, mulai dulu, saya akan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Abdiani, perwakilan dari kelompok 2 dan ditemani oleh teman saya bernama Muhammad Farid Aswad. Kami terdiri dari 6 orang. Pertama adalah Kanisa Laura Stafin, absen 08. Yang kedua Dinda Malasari, absen 14. Yang ketiga Firdaus Nisa, absen 16. Keempat Muhammad Farid Aswin Aziz, absen 22. Dan keempat Teddy Abdiani, absen kedua. Karena setelah Firda Putri Amel, absen 3. Tadi kelompok kami mendapatkan pertanyaan kode nomor 5 yang dijawab oleh Firdaus. Pertanyaannya adalah Perhubungan yang dilakukan di dunia maya tersebut saya berbuli. iya, apa? Firdaus menjawab ya. Alasannya? Alasannya Apa menjawab alasannya silakan dibantu. Alasannya apa? Kamu sebut ya, alasannya apa? Ini pertanyaannya. Apa kamu? Karena coba apa? Karena coba sampaikan yang keras. menurut pendapat Firdaus, kenapa saya berbuli itu disebut dunia maya? Ya. Karena saya berbuli kan adalah sebutan dari bullying di dunia maya. Ya. Gimana kira-kira anak-anak? Setuju apa yang saya Firdaus? Saya berbeliau adalah apa bang? Yang jelas keras kalau ngomong. Apa? Pengertian saya berbeliau tadi? Sosial media. Gimana? Setuju? Setuju. Lanjut. Kedua, bahwa kita mendapatkan kode nomor 10. Kode nomor 10 pertanyaannya apa? Ya. Ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah bullying Di sekolah apa? Firda menjawab memperbanyak sosialisasi. Terus. Sudah. Itu toh? Iya. Yang lain gimana? Ada tanggapan lain selain sosialisasi? Apa kira-kira? Memperbanyak? Bergaul dengan teman. Terus? Tidak bunuh diri. Terus? Apa lagi? Itu. Oke, lanjut. Saya melihat kelompok kami seperti nomor 10 yang dijawab oleh Terry. Apa jawabannya Mas Beri? Jangan terlalu pendiam. Jangan terlalu pendiam.
Karena pendiam itu apa? Kira-kira? Ya, betul. Salah satunya berarti jadi anak nggak boleh diam. Ada nih. Oh, karena oh kan jangan memulai permasalahan dengan sengaja ya betul karena membuat kesalahan atau memulai kesalahan otomatis yang lain akan jelas marah bisa jadi akhirnya tengkar ya aduh masih ada jalan apa jawabannya apa sakit hati dan dendam berarti salah satu pertanyaan jalan ada yang masih ingat pertanyaannya jalan jawabannya sakit hati dendam apa kira-kira apa perasaanmu jika kamu dibully kan sakit hati dan dendam ada lagi nggak kira-kira bisa dendam nah yo ada lagi saya dendam orang lain oke ada lagi terakhir jalan jawabannya apa itu salah satu tindakan bullying ya selain ejek menendang mukul ada lagi kira-kira termasuk bullying berarti kelas ini ada bullying ya oh ada saya nih satu lagi pertanyaan ada lagi siapa ini jadi ya jadi bagaimana jika ya pertemanan jadi dengan saling terbuka satu sama lain saling menghormati. Oke, terima kasih kelompok berapa? Kelompok 2 silakan duduk. Oke. Baik, dalam pertemuan kali ini salah satu kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya ya. Terus habis itu saya mau mendengarkan kesan belajar hari ini. Gimana? Terus kira-kira ada nggak yang bisa menarik kesimpulan dalam pembacaan hari ini? Tidak boleh membuli. Kesimpulannya tidak boleh membuli. Terus apalagi? Ada membuli. Saling menghargai dan menghormati antar teman. Ya, baik adik kelas maupun dengan kakak kelas dan orang tua ataupun yang lain. Terus selain itu ada lagi? Oke, baik. Dalam kesempatan kali ini kita sudah melakukan ice breaking, kita sudah melakukan umpan balik, Anda sudah menanggapi bagaimana keberhasilan ini menyenangkan dan menarik. Kesimpulannya bullying seperti itu. Kita akan bertemu dengan minggu depan dengan model pembelajaran yang lain. Tentunya sebelumnya mari kita lakukan ice breaking satu kali lagi untuk penutupan. Kemarin saya sudah pesan kepada Anda siapa yang hari ini sudah membuat ice breaking? Belum. Satu aja dari kelas ini. Ada yang membuat satu ice breaking untuk ditampilkan kepada kita. Siap, silakan masuk ke depan. Ayo. Ayo. Tampilkan sedikitnya berapa? Ya, Rio. Silakan. Aturannya apa? Dengarkan. Aturannya kan? Tepuk itu kalau pagi 1 kali tepuk, ya. Kalau siang 2 kali tepuk, ya. Kalau sore 3 kali, terus kalau malam gitu. Ayo.
2, 3. Tepuk siang. Tepuk pagi. Malam. Ayo, sepakati. Yang biru mau disangsi apa? Ayo, nanti sekarang ya. Ayo. Jangan. 1, 2, 3. Malam. Tepuk pagi. Tepuk sore. Malam. Pagi. Siang. Sore. Satu kali lagi ya, coba. Tepuk siang. Ayo, lanjut. Tepuk pagi. Siang. Malam. Baik. Terima kasih sudah menonton pada kesempatan kali ini. Dan saya juga minta maaf tadi pembelajaran biologinya tidak berlangsung. Kita akan berjumpa dengan kehidupan dengan suasana yang beda, dengan materi yang beda tentunya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. 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 Alhamdulillah Pak Andis, ini tadi pembelajaran di kelas sudah kita laksanakan. Saya juga sudah bersama jenengan di dalam kelas, luar biasa. Kalau melihat pembelajaran di kelas tadi dengan materi bullying Pak ya, Bullying, betul. bagaimana Pak Andis melihat hasilnya Pak? Melihat hasil dari pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi, saya masih mengapresiasi hanya 80% Pak, enggak 100%. Karena kegiatannya mungkin masih belum begitu maksimal ya, karena suasana kelas yang tidak ada fasilitas ya, termasuk kipas angin tidak ada, terus media yang televisi juga belum ada, karena memang ruangan itu termasuk ruangan yang tidak dipakai begitu, dipakai gudang kesenian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari antusiasnya anak-anak alhamdulillah sudah cukup luar biasa ya. Meskipun tidak secara maksimal tapi sudah luar biasa menurut saya, karena dengan tanggapan anak-anak sudah memberikan respon yang baik tentang materi hari ini. Itu Pak. Luar biasa. Meskipun dengan hal-hal yang Bapak sebutkan tadi, anak-anak tetap bisa antusias Pak ya. Antusias, betul. Mungkin ada hal yang perlu ditambahi Bapak terkait dengan pengembangan PSE-nya ya. Ya, sudah Bapak terapkan tadi ya, dengan menanyakan kepada anak tentang perasaannya hari ini, apalagi di jam siang Pak ya. Jam siang betul. Jam siang. Betul. Biasanya di jam siang seperti itu selain ice breaking itu, atau bagaimana Bapak menyikapi ketika mungkin di jam siang tersebut ada anak yang sudah capek, kemudian lapar, kemudian semangatnya dalam belajar sudah berkurang kalau dibandingkan dengan jam pagi ya. Hal-hal seperti apa yang Bapak lakukan agar timbul lagi semangatnya untuk mengikuti pembelajaran? Salah satu dalam pembelajaran untuk meningkatkan ketika anak-anak yang mengalami fisik yang menurun karena jamnya siang, salah satunya selain ice breaking juga melakukan, biasanya saya mendengarkan musik yang memberikan sebuah lagu yang bukan lagunya seperti kayak menggugah mereka untuk menggerakkan badan gitu, mengangkatkan badan supaya badannya bergerak gitu. Lagu-lagu yang seperti itu biasanya yang saya pakai gitu Pak. Itu yang sering terjadi. Berarti dari setiap kegiatan tadi sudah Bapak rencanakan sebelumnya, karena jelas dari rangkaian yang saya ikuti tadi Bapak sudah melakukan dengan baik, sehingga anak-anak pun meskipun di jam siang pun tetap antusias dalam belajar. Dan juga tidak menjadikan suatu kendala ketika sarana tadi ada beberapa yang kurang sehingga menjadi lebih gerah ya Pak ya. Betul. Nah, tadi topnya tentang bullying Pak.
kalau tentang bullying itu kan berarti anak-anak itu hal yang dekat dengan anak-anak sendiri. Betul. Ini selain menjadi salah satu teori yang harus anak-anak tahu, kira-kira tindak lanjut ke depannya seperti apa Bapak? Tindak lanjut ke belakangnya bullying tetap terus disampaikan kepada Oke. anak-anak, baik itu lewat kelas maupun dengan Oke. poster yang ada, papan nama yang ada, supaya anak lebih mengenal tentang bullying. Yang pertama, yang kedua adalah membudayakan tidak melakukan bullying dari bentuk apapun, baik dalam kata-kata maupun dengan tindakan. Terus kita biasanya mendatangkan tokoh dari pihak kepolisian dan Koramil untuk memberikan tentang materi bullying, perundungannya bullying seperti apa, bullying verbal maupun non verbal. Nanti bisanya seperti itu yang kita lakukan di sekolah begitu, selain asosiasi yang besar seperti itu Pak. Yang jelas namanya keterlibatan anak itu kan harus ada di dalam kegiatan Ya, pencegahan betul. pembulian Ya, ini. ya. Berarti tindak lanjutnya selain pendekatan dari guru BK Ya. juga ada tokoh-tokoh Tokoh-tokoh tertentu dari luar sehingga negeri. bisa saling menguatkan pencegahan bullying di sekolah. Nah, mungkin ada rencana lain dari Pak Andi sehingga rencana-rencana itu bisa semakin mendekat kepada anak meskipun tidak ada pendampingan, tetapi anak menyadari bahwa pentingnya anti pembulian, mungkin dengan adanya kegiatan agen anti bully di Ya. dalam kelas atau mungkin dengan hal-hal sosialisasi seperti itu mungkin. Rencana tindak lanjut yang ke depan yang kita lakukan adalah di OSIS kami itu sudah ada namanya tim anti perundungan. Kebetulan di kami itu sudah dibentuk tim anti perundungan dan anti bullying yang terdiri dari anak kelas 10 sampai kelas 11. Ini sudah dilakukan dan alhamdulillah mereka terus bersosialisasi setiap minggunya ke kelas-kelas. Yang pertama, yang kedua memasang poster yang ada di meeting-meeting yang sudah ada di sekolah kita. Selain itu juga mereka masuk di grup kelas besar, misalkan kelas 1 angkatan kelas 10, di situ disampaikan tentang poster bullying yang tidak dilakukan dan macam-macamnya seperti itu per angkatan begitu Dan Bapak. Sudah. dampaknya seperti apa Bapak? Dampaknya alhamdulillah dampaknya berjalan dengan baik. Selama saya di sini saya belum pernah melihat bullying terjadi. Alhamdulillah. Itu yang dampak yang saya lihat sampai sekarang. Iya. Itu. Dan anak-anak merasa bahwa itu sesuatu yang positif Pak. Ya sangat positif, betul. Dan responnya juga baik ya. Responnya juga luar biasa. Dukungan dari anak, dukungan dari guru, jelas ada ya. Semua ada. Oke. Mudah-mudahan pembelajaran BK khususnya di materi bullying ini selain menjadi teori yang anak-anak peroleh Ya. juga dapat dipraktekkan dalam Iya, kehidupan betul. sehari-hari Iya, Pak ya. betul. Karena bagaimanapun juga pembulian itu kan pasti punya dampak yang tidak baik Tidak untuk baik. anak ya Pak ya. Anak. Ya terima kasih Pak Andis. Tadi saya sudah diizinkan untuk mengikuti pembelajaran jenengan di kelas sehingga saya bisa mengobservasi pembelajaran BK yang disampaikan oleh Pak Andis tadi. Para pihak mohon maaf Bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan terima kasih Pak. Nggih, Sama-sama. nggih. Terima kasih ngapunten.